Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rekan-rekan yang terhormat, hari ini tahun baru Hijriah, posisiku antara kolam pemandian Cimanggu dan Ranca Upas. Di kesempatan pagi hari yang cerah ini, ada satu hadis dari Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum uquqal ummahati wa man anwahatin wa kariha lakum qila wa qala wa kasratas su'ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Muttafaq alaih. Di dalam hadis ini ada 3 yang diharamkan Allah, disusul ada 3 yang dibenci Allah. Yang pertama adalah uququl ummahat. Jadi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama di hadis riwayat Muttafaq alaih ini adalah durhaka kepada ibu dan bapak. Tetapi dalam hadis ini adalah redaksinya, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Ibu. Kalau umi mufrad, tapi kalau ummahat itu jamak. Hadirin sekalian. Ya, durhaka kepada ibu, yang dimaksud ibu siapa? Yang pertama adalah ibu kandung. Yang kedua adalah ibu sesusu. Yang ketiga adalah ibu yang dicintai, ibu yang dicintai oleh bapak, oleh si papa. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada mereka. Kenapa begitu? Ya karena ibu itu digambarkan di dalam Al-Quran wahnan ala wahni wa fisal. Kita bisa sukses hidup ini adalah manusia atau makhluk yang pertama yang menyukseskan itu, yang paling berjasa di muka bumi ini adalah ibu. Makanya ada sahabat yang bertanya, siapa yang Rasulullah yang oleh seorang anak? Ibu itu posisi sampai 3 kali. Ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Suma apakah kemudian bapak. Ini bapak jangan dianggap enteng ya, jangan dikecilkan. Bapak itu adalah turunannya, pengaruhnya sangat baik pada kesuksesan anak. Bahkan bapak itu ya mengandung pengaruh besar. Sehingga di dalam nama kita, misalkan Aminuddin bin Haji Samja, bukan Aminuddin binti Haja Masnia, tapi Aminuddin bin Haji Samja. Nah itulah yang terima. Jadi bapak itu walaupun tidak disebut 3 kali, bapak itu berpengaruh untuk kesuksesan seorang anak ke depan. Jadi kita tidak boleh durhaka. Ada dongeng kan, ada cerita maling kundang di seberang sana itu mungkin ada kisahnya kan. Kemudian di Mekah ceritanya para sahabat Rasul, sampai ada cerita Alqamah, pelakuannya kepada ibunya. Walaupun hadisnya sanadnya dhaif, tetapi itu ada kisahnya. Ini kalau diperhatikan. Jadi ibu itu sangat dihargai oleh Al-Quran, oleh hadis. Sehingga di dalam satu sisi, di dalam hadis lain menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi ibu itu adalah telapak kaki ibu itu ya, surga itu ada di dalam telapak kaki ibu ya. Kemudian juga
Di dalam Al-Quran Allah menyatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di omat kamurang kali tong garoraka ka imang ka bapa. Lamun aya parentahna pamentana tong dihardik apalagi sampai tolak ya. Wala taqulahuma uf wala tanharhuma wa qulahuma qaulan karima. Jadi kalau kita disuruh oleh orang tua itu, kita jangan mengatakan engke deui. Wala taqulahuma, apalagi sampai menghardik, itu tidak boleh sekali, tidak boleh sekali. Istilah bahasa binatang itu nyegap gitu, tidak boleh kepada ibu itu ya. Wala taqulahuma uf wala tanharhuma wa qulahuma qaulan karima. Kalaupun ada perintah dari ibu bapak itu tidak cocok dengan hati pemikiran kita, maka kita tetap harus berbicara yang baik ya. Kalau tidak bisa yang baik, lebih baik kita diam. Kemudian yang kedua, yang Allah haramkan di dalam hadis riwayat Imam Muttafaq alaihi itu adalah wa'dal banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, pernah terjadi di zaman jahiliyah Arab jahiliyah pada saat itu. Kalau ada anak perempuan lahir itu mereka tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu, tidak kasihan, itu dikubur kerepes itu. Ya. Hal ini pernah terjadi dan dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu pernah merasa bangga mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah itu sangat diharapkan. Nah sekarang adakah hal yang terjadi di zaman modern ini? Ada, yaitu kalau ada pasangan jenis di luar pernikahan, dia itu hubungan sampai hamil 3 bulan 4 bulan karena malu dia aborsi. Nah itu juga sama, Allah menyatakan haram pada kamu untuk perempuan hidup. Dan sekarang juga ngetren di Jepang itu ya, kalau ada anaknya awewe itu beda dengan laki-laki. Kemudian yang ketiga yang diharamkan oleh Allah itu adalah waman an wahatin, dae hayang dibere mung mere gitu. Kalau narik dia cepat, tapi kalau memberi kendor gitu. Itu di dalam hadis riwayat Muttafaq alaihi sangat tegas sekali. Jadi kalau posisi kita dalam posisi anjang sono cik atau babawa aname itu ya, itu supaya tidak termasuk kepada waman an wahatin. Nah mudah-mudahan iwat iman apa yang disampaikan oleh saya ini bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir, Allah sangat benci orang yang gila wakala banyak omong. Jadi ngobrol nanti itu berarti ya. Kemudian wakasrota suali, orang yang banyak bertanya. Ini kalau seorang pelajar sebagai anak bagus tuh banyak bertanya, tetapi bertanyanya bukan yang tidak bermanfaat lah untuk kemajuan ekonomi, untuk kemajuan agama. Kemudian yang terakhir, Allah benci waido atau mali, menghambur-hamburkan harta. Contohnya apa? Kiai saya dulu di pesantren masih ingat Ustadz Soleh Bajuri itu di pesantren besar mengatakan waido atau mali itu contohnya di Garut itu ada jualan bola ya. Jadi di kota Garut juga pada saat itu sangat ngetren itu Persib ya, sampai anak-anak itu banyak yang membeli bola pada ada di kota Garut. Ini belanja ke Singapura. Nah, itu diantara contoh waido atau rekan-rekan, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.